Walaupun diorang minoriti dekat Dominika ni, tapi semangat untuk beribadah tu sangat kuat lah. Nampak tak tu kat imam tu ada baby comel. Dia nak ikut dia solat. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hai everyone, Assalamualaikum dan selamat datang channel Ayu. Jadi yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. Kalau korang nak support dan tengok video Ayu banyak lepas ni, boleh do subscribe, komen yang positif dan share and like. Kalau nak bagi semangat Ayu untuk buat video untuk korang banyak-banyak lepas ni, okay? Jadi first of all, Ayu nak ucapkan selamat berbuka puasa. Sebab Ayu rasa Ayu akan post video ni sebelum korang buka puasa lah. Okay, jadi thank you yang dah klik this video dan tengok video Ayu sambil korang berbuka. Nak pesan sikit lah, kalau berbuka tu jangan makan banyak-banyak sangat. Nanti nak solat tarawih, nak solat maghrib nanti termuntah lah. Nanti termuntah. So kena makan berpada-pada. Okay, jaga kesihatan jugalah. Nanti takut baju raya tak muat sebab korang makan banyak semasa buka puasa sekarang. Okay, jadi untuk video kali ni Ayu akan menonton atau react sekali dengan korang. Tajuk video dari channel Angka dan Data Channel. Tajuk ni berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi Ayu pilih ni pun sebab ialah dia berkaitan dengan bulan Ramadan lah kan. Tajuk dia lah, beginilah suasana Ramadan dan 8 negara paling minoritas Muslim di dunia. Nombor 1 dekat Indonesia. Okay, mari kita teruskan video ni sama-sama. 1, 2, 3. Angka dan Data ADC. Muzik dia comel. Halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Angka dan Data, bulan Ramadan adalah bulan penuh hikmah dan berkah bagi umat muslim dunia. Di bulan inilah umat muslim dunia melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Pada tahun 2022, secara mufakat 1 Ramadan jatuh pada tanggal 3 April 2022 di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, suasana Ramadan begitu terasa hingga Hari Raya Idul Fitri, di mana ada begitu banyak tradisi yang dilakukan, seperti takbiran hingga mudik lebaran. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Betul, Akan Indonesia tetapi, ni bilangan penduduk dia ramai dan Muslim pun ramai. Dia macam majority. Okay, di Indonesia. Pernah nggak sih terbayang di benak sahabat Angka dan Data seperti apa ya suasana Ramadan dari saudara-saudari kita di negara paling minoritas muslim di dunia ini? Ya. Dan bagaimana ya perjuangan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa? Wah, semakin penasaran ya. Sahabat Angka dan Data, inilah suasana Ramadan di 8 negara paling minoritas muslim di dunia. Di dunia. Yang nombor 8 Monaco. Monaco. Mendengar nama negara Monaco, yang terbayang di benak kita adalah negara yang memiliki warna bendera yang sama dengan negara kita. Hanya saja berbeda kontras warna dan ukuran bendera. Oh, sekejap kita tengok balik. Bendera negara Indonesia dia macam lebar sikit. Negara Monaco dia agak pendek macam tu. Dan colour negara Indonesia dia lebih terang lah. Kontras dia lagi tinggi rasanya. Berbeda kontras warna dan ukuran bendera. Jika Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, nah Monaco menjadi salah satu negara dengan populasi muslim tersedikit di dunia, yaitu tersedikit ke-8. Negara yang terletak di benua Eropa dan berdekatan dengan Italia ini memiliki jumlah umat muslim hanya sebanyak 160 orang saja. Umat muslim di
160 orang daripada satu penduduk kota tu, negara tu. Sikit sangat, 160 orang sahaja. Monaco adalah para imigran asal Turki dan negara-negara lain di Timur Tengah yang datang dan menetap bekerja di Monaco. Saat Ramadan tiba, umat Muslim Monaco akan pergi ke perbatasan untuk beribadah bersama di masjid yang terletak di Beausoleil, Prancis, di mana masjid ini berada di wilayah perbatasan antara Prancis dan Monaco. Oh, okey, baru saya tahu. Sampai macam sekali penduduk Monaco dia pergi dekat sepadan lah, kira perbatasan lah, sepadan dengan Perancis, France. Sebab dekat France kan ramai juga Muslim kan. So, diorang beribadah dekat situ. Macam solat tarawih ke, macam tu lah kot 7. Samoa. 7. Samoa. Negara yang semakin dikenal luas setelah menjadi lokasi syuting film Fast and Furious ini, ternyata juga menjadi salah satu negara paling minoritas Muslim di mana memiliki populasi Muslim tersedikit ke-7 di dunia. Saat Ramadan tiba, ke-73 jiwa umat Muslim Samoa ikut melaksanakan ibadah puasa di bulan suci. Mereka memiliki sebuah masjid dan organisasi Islam bernama Liga Muslim Samoa Barat yang sudah ada sejak tahun 1986. Adapun, masuknya Islam di negara Samoa berawal pada tahun 1980-an, di mana Majelis Pemuda Muslim Dunia asal Arab Saudi dan Dewan Dakwah Islam Regional Pasifik asal Malaysia melakukan kegiatan dakwah. Nama Malaysia pun ada? Apa tadi? Dia bagi sama untuk apa? Dan Dewan Dakwah Islam Regional Pasifik asal Malaysia melakukan kegiatan dakwah di negara-negara Pasifik, termasuk Samoa, hingga berhasil membentuk komunitas Muslim di Samoa. 6. Dominika. Tapi tadi yang Uncle Data kata, Samoa ni dia ada sebuah je masjid dekat tempat dia. Mungkin negara tu kecil kot, I don't know. Tapi dia kata macam minoritas kan, dan sebuah ada persatuan untuk jaga orang Islam macam tu lah. Untuk diorang solat dekat masjid macam tu lah. Ada yang jaga. Dominika adalah sebuah negara kecil yang terletak di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Negara ini begitu kental akan kekatolikan. Walau umat Muslim di sini hanya mencapai 72 jiwa saja, namun kehadiran mereka dilindungi negara dan dihargai oleh penduduk Dominika dalam semangat toleransi. Bagus Kehadiran lah. para negara ni dia jaga dia punya warga negara dia yang menganut agama yang berbeza kan. Walaupun 72 orang, 72 jiwa maksudnya orang lah kan. pelajar Muslim dari berbagai negara yang datang untuk studi di Fakultas Kedokteran Universitas Ros Dominika juga membuat populasi Muslim di negara ini bertambah. Mereka berjumlah sekitar 150 pelajar Muslim. Pada tahun 2004, para pelajar Muslim ini mengumpulkan dana untuk membangun sebuah masjid di Portsmouth, Dominika. Sampai saat ini, sudah terdapat 3 masjid yang berdiri di negara Dominika. Suasana Ramadan di negara ini juga terasa, khususnya di lingkungan Muslim Dominika, di mana mereka akan berkumpul di 3 masjid, beribadah bersama dan berbuka puasa bersama. Bagusnya. Walaupun diorang minoriti dekat Dominika ni, tapi semangat untuk beribadah tu sangat kuat lah. Diorang macam bersatu untuk macam bina masjid kan. Pemuda-pemuda yang ada dekat Dominika bina masjid. Jadi dekat kawasan tu semua macam didominasi oleh orang-orang Islam lah. Macam tu. So macam suasana Ramadan tu rasa juga lah, walaupun sikit macam tu lah. 5. Saint Kitts and Nevis. Suasana Ramadan di negara Saint Kitts and Nevis tidak begitu terasa. Hal ini karena negara yang terletak di Kepulauan Karibia Amerika Tengah ini hanya dihuni oleh 53 jiwa umat Muslim. Walau sedikit, namun umat Muslim Saint Kitts and Nevis memiliki 2 Islamic Center dan sebuah organisasi mahasiswa Muslim di Universitas Windsor, Saint Kitts and Nevis. Saat Ramadan tiba, mereka ikut melaksanakan ibadah puasa di bulan suci. Wow. Diorang pun ikut juga walaupun 4. Tuvalu.
Selain dikenal sebagai salah satu negara terkecil di dunia, Tuvalu juga dikenal sebagai salah satu negara dengan populasi muslim paling kecil di dunia. Agama Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh komunitas Ahmadiyah kepada masyarakat Tuvalu sejak tahun 1990-an, di mana saat tahun 1980-an tidak terdapat umat muslim sama sekali di negara kepulauan kecil ini. Hingga mulai berkembang dan didirikan sebuah masjid pertama pada tahun 1991. Saat bulan suci Ramadan, ke-50 umat muslim Tuvalu yang menganut paham Ahmadiyah melaksanakan ibadah puasa dan berkumpul di Masjid Ahmadiyah Funafuti untuk saling menguatkan. Comelnya Ahmadiyah Funafuti. Nama masjid dia. Alright, yang ketiga ialah 3. Mikronesia. Mikronesia. Umat muslim di negara Mikronesia hidup di Pulau Kosrae. Mereka 100% merupakan komunitas muslim aliran Ahmadiyah yang diakui negara secara resmi sebagai bagian dari Islam sejak tahun 2015. Akan tetapi karena jumlahnya sangat sedikit, sehingga mereka belum mampu secara ekonomi untuk mendirikan sebuah masjid. Saat bulan suci Ramadan tiba, ke-20 umat sebab dia kan macam kepulauan dan negara dia kecil kan. Muslim Mikronesia menjalankan puasa di tengah situasi minoritas kecil yang mereka rasakan. Untuk saling menguatkan, mereka juga mengadakan Mita Muslim Ponpet Mikronesia. beberapa acara keagamaan, seperti pada tahun 2017, acara bertema Kopi, Kue, dan Muslim Sejati yang diselenggarakan oleh komunitas Ahmadiyah di Pohnpei, Mikronesia. 2. Kiribati. Suasana Ramadan di negara Kiribati tidak sekental Indonesia juga. Negara yang terletak di Samudra Pasifik ini pada awalnya hanya ditinggali oleh 12 jiwa umat muslim saja. Namun kini telah berkembang menjadi lebih dari 50 jiwa umat muslim. Pengaruh komunitas Ahmadiyah membuat umat muslim di Kiribati terus berkembang. Saat awal bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, komunitas muslim Kiribati Nampak tak tu ke imam tu ada baby comel. Dia nak ikut dia solat. Apa tadi? Angka data kata apa? Saat awal bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, komunitas muslim Kiribati melaksanakan ibadah dan buka puasa bersama. Mereka juga mendirikan sebuah tenda untuk saling menyapa saudara seiman. Muslim Sarawak Kiribati. Wow. 1. Kepulauan Marshall. Pertama Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall adalah salah satu negara yang terletak di Samudra Pasifik. Negara yang menjadi latar dari animasi kartun SpongeBob ini menjadi negara dengan Negara yang menjadi latar dari animasi kartun SpongeBob ini menjadi negara dengan jumlah umat muslim paling sedikit di dunia, yaitu mencapai 10 orang saja pada tahun 2009 menurut data resmi pemerintah. Membuat Kepulauan Marshall menjadi negara paling minoritas muslim di dunia. Akan tetapi, beberapa sumber mengatakan bahwa ada 150 umat muslim di Kepulauan Marshall. Umat muslim di Kepulauan Marshall 100% adalah Islam aliran Ahmadiyah. Khusus di Indonesia, komunitas Ahmadiyah memang adalah komunitas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Namun di beberapa negara termasuk Kepulauan Marshall, komunitas Ahmadiyah sejak tahun 2001 telah diakui secara resmi oleh pemerintah Kepulauan Marshall sebagai bagian dari Islam. Pada tahun 2012, sebuah masjid pertama didirikan di Kepulauan Marshall, tepatnya di ibu kota negara dengan nama Masjid Baitul Ahad Majuro. Masjid inilah yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas Muslim Ahmadiyah. Saat Ramadan tiba, komunitas Ahmadiyah biasanya berpuasa dimulai sekitar jam 5 pagi hingga jam 7 malam. Walau paling sedikit di dunia, namun kebersamaan mereka begitu kuat untuk saling menguatkan. Wah, bagusnya. Sahabat Angkaren Data, itulah suasana Ramadan di 8 negara paling minoritas muslim di dunia. Kita doakan semoga iman mereka semakin kuat dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Selamat datang bulan suci Ramadan, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Angkaren Data yang menjalankannya. Semoga amal dan ibadah puasa kita di bulan suci ini menjadi berkah. Sekian dan terima kasih. Halo halo hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu je untuk video kali ini. So, bye korang. Assalamualaikum and have a nice day. Selamat berbuka puasa.